Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Endra Gunawan di video yang kedua ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teori membuat bahan ajar yang mengadopsi 3 dari 7 teori mendasar pendidikan jarak jauh untuk pembentukan kompetensi individu tertentu. 3 dari teori mendasar pendidikan jarak jauh itu diantaranya adalah pertama behavioristik, yang kedua discovery learning, yang terakhir adalah model for facilitation. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran, di mana terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa contoh teori atau penerapan teori behavioristik di sekolah? Salah satu contohnya adalah sistem poin. Ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Berdasarkan penelitian Bapak Saputro 2015, menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam-jam pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua adalah discovery learning, di mana dalam model pembelajaran discovery learning ini, guru bertugas untuk membimbing, hanya bertugas untuk membimbing dan mengarahkan para siswa saja untuk dapat belajar dan berpikir secara kreatif. Caranya adalah guru hanya menyampaikan materi secara garis besar, dan selanjutnya nanti para siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan sampai pada membuat sebuah kesimpulan atau bahkan produk. Terakhir adalah model for facilitation, di mana teori ini memungkinkan peserta dapat menentukan agenda mereka belajar sendiri. Maksudnya dapat menentukan agenda mereka sendiri, mengelola pekerjaan mereka sendiri, dan mengatur langkah-langkah untuk menghasilkan hasil yang spektakuler. Dalam konteks model pembelajaran seperti ini, dapat membantu suatu grup meningkatkan bagaimana mereka bisa bekerja sama, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan membuat keputusan serta menangani konflik yang ada di grup atau di suatu masalah. Peranan guru atau mentor atau fasilitator adalah membimbing grup untuk bekerja sama lebih efisien dengan menciptakan sinergi, menyampaikan ide-ide atau gagasan baru, dan sampai pada kesepakatan bersama. Sebagai contoh begini, saya mengajar tentang pengenalan objek wisata. Maka saya akan memberikan tugas kepada siswa-siswa pariwisata untuk membuat video tentang 3 objek wisata dalam Kota Jambi. Di mana video tersebut dibuat secara berkelompok dengan durasi 4-6 menit setiap objek wisata, yang dimana objek wisatanya mereka tentukan sendiri. Nah, setiap objek wisata ada penjelasan secara utuh tentang objek wisata tersebut, mulai dari letak, lokasi, aksesnya, spesifikasinya, sampai dengan sejarahnya, bahkan sampai dengan jam operasi dan harga tanda masuk di objek wisata tersebut. Pembuatan video ini akan melibatkan semua orang yang ada di grup tentunya, baik itu mulai dari kameramen, pembuatan narasi atau naskah, sampai pada editing. Nah, waktu dan lokasi pengerjaan mereka juga tentukan sendiri, kapan mereka akan melakukan liputan dan sebagainya. Nah, dari contoh itu, maka 3 dari teori mendasar pendidikan jarak jauh tadi sudah terpenuhi. Intinya begini, dalam pembuatan modul, dalam pembuatan makalah, dalam pembuatan penugasan, sebagai seorang guru kita harus memperhatikan teori-teori belajar tersebut. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Selamat sore. Assalamualaikum.